Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru dimanapun berada, izinkan saya membagi tutorial sederhana tentang pengelolaan kinerja. Teristimewa apa yang harus kita lakukan di bulan Februari ini. Setelah kemarin di bulan Januari kita telah merencanakan pengelolaan kinerja kita di PMM. Yang harus kita lakukan di bulan Februari ini adalah guru bersama kepala sekolah secara bergantian mulai merencanakan pelaksanaan observasi dengan langkah-langkah. Yang pertama, klik pengelolaan kinerja masing-masing guru. Kemudian klik cek langkah observasi. Setelah klik cek langkah observasi, di sini akan tampil misalnya guru yang saya pakai belajar ID-nya di sini, dia memilih penerapan disiplin positif. Kalau dia misalnya memilih penerapan disiplin positif atau indikator dari dimensi manapun sesuai dengan rencana kemarin, akan tersedia rubriknya di sini. Kita klik cek rubrik observasi. Di sini akan muncul rubriknya. Bahwa guru yang bersangkutan bisa dinilai menggunakan rubrik ini. Setelah itu kita kembali klik saja di saya mengerti. Setelah kita klik di saya mengerti, kita sudah tahu rubrik untuk guru yang bersangkutan, kita klik lanjutkan. Isi dokumen persiapan. Setelah kita klik lanjutkan, di sini akan ada pertanyaan, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas nanti. Pilih maksimal 3, berarti kita bisa pilih hanya 1. Untuk itu saya sarankan kita pilih 1 dulu. Apakah guru melakukan refleksi dinamika kelas, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku, dan seterusnya guru memfasilitasi, kita pilih salah satu. Kita pilihnya dengan cara klik di sini mencentang. Bisa juga pilih 3-3. Tetapi kita pilih 1 dulu. Kita pilih 1 dulu. Nah, misalnya di sini dia pilih indikator pertama, dia centang di situ. Setelah itu kita scroll ke bawah. Apa upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Di sini nanti ada kolom kosong di sini. Ini nanti isinya bagaimana? Bapak Ibu jangan bingung. Dia sudah pilih melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, dia sudah pilih. Untuk isi di sini kita kembali ke rubrik, ke cek rubrik. Kita lihat sini, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan ini. Ini yang dipilih tadi yang pertama, bukan yang kedua atau yang ketiga ini. Berarti yang kita ambil itu, kita blok semua subindikator ini, cukup yang di depan. Kita blok, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini. Klik di sini paste. Ini kebetulan sudah ada, berarti ada 3 ini yang nanti kita observasi. Setelah itu kita scroll ke bawah, jadwal observasi. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, kita klik di sini. Jadwal observasi itu sesuai dengan lini masa yang ada di dalam PMM. Observasi terjadi selama bulan Maret. Jadi kita pilih ke bulan Maret. Kita tanya guru yang bersangkutan mau diobservasi di tanggal berapa di bulan Maret. Lihat kembali roster. Kemudian mata pelajaran apa yang akan diobservasi. Dan selama observasi itu hal-hal ini juga yang nanti kita lihat. Nanti ada lembar observasi. Jadi kita pilih bulan Maret. Misalnya guru A dia mau, saya ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah, saya mau tanggal 11 Maret. Kita klik di tanggal 11 Maret. Dia akan muncul. Jenjang SD dia kelas berapa, misalnya kelas 1. Pilih kelas 1. Kemudian catatan. Nah, catatan di sini kita isi bebas. Misalnya saya akan diobservasi pada pukul 7.30 misalnya. 7.30
pada mata pelajaran matematika. Nah, tulis saja begitu. Atau ada catatan-catatan lain yang mengingat, diketik saja. Silakan, itu bebas. Kemudian setelah ini kita selesai, mata pelajaran yang dipilih, ini ada ini, ketik misalnya matematika. Kita klik matematika. Kemudian catatan ini tadi silakan buat saja catatan pengingat, catatan-catatan pendek. Kemudian yang berikut kita unggah. Nah, di sini kita mulai mengunggah dokumen, yaitu modul ajar atau perangkat asesmen yang nanti digunakan pada tanggal 11 Maret itu yang kita mau mengajar. Tanggal 11 Maret yang kita unggah di sini bisa RPP, modul ajar yang di dalamnya ada perangkat asesmen. Yang diunggah itu hanya RPP atau modul ajar yang kita ajar di tanggal 11 Maret. Banyak yang mengatakan bahwa di sini semua RPP semester 2. Bukan, hanya RPP yang nanti digunakan di tanggal 11 nanti. Jadi kita unggah, bisa pilih apakah RPP bisa. Kalau tidak ada RPP modul ajar bisa, tetapi di dalamnya harus dilengkapi dengan perangkat asesmen. Kemudian kita unggah, klik unggah. Simpan itu otomatis filenya itu dalam bentuk file PDF, kemudian kita unggah. Tetapi misalnya kita merencanakan ini, kemudian RPP kita belum ada, cukup simpan draft. Kalau kita sudah kumpul ada RPP di sini, kita klik dikumpulkan. Tapi kalau RPP belum ada, kita masih menyusun RPP, simpan draft. Jadi itu langkah yang kita lakukan di bulan Februari ini. Nah, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Kemudian kita kembali. Nah, nanti di bulan Februari itu tombol ini akan terbuka. Di sini kita akan melakukan observasi kelas sesuai jadwal. Tanggal 11 itu mulai ada di sini. Tetapi kalau sekarang dia belum terbuka. Kemudian jangan sekali-kali kita buat observasi kelas di bulan Maret. Karena sesuai lini masa yang ada di sini, bahwa Januari itu perencanaan guru dan persetujuan atasan sudah, Februari itu persiapan observasi kelas, Maret itu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Jadi jangan kita buat bulan Februari itu kita mulai dengan observasi. Kita harus di bulan Maret. Jadi itu beberapa penjelasan. Kemudian di bulan Februari ini kita bisa mulai kumpulkan misalnya bukti-bukti tugas tambahan. Bisa kita kumpulkan di bulan Februari ini. Misalnya ini. Meningkatkan kinerja satuan pendidik melalui tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, di sini kita mulai kumpulkan apa-apa yang kita kumpulkan, kita klik di sini. Bisa. Di sini misalnya laporan disertai surat keputusan atau surat tugas, unggah di sini. Itu bisa kita kerja di bulan Februari. Kenapa bisa? Karena di sini tombolnya sudah terbuka. Bisa juga kita di pengembang kompetensi. Kita bisa kumpulkan di sini, mungkin ada sertifikat meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik, bisa kita kumpulkan di sini. Dia akan minta sertifikat. Yang sudah ada sertifikat silakan unggah. Tetapi untuk observasi belum bisa. Jadi itu beberapa penjelasan sederhana yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkenan bagi Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Juga Bapak dan Ibu kepala sekolah.